Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Jumat beli beras. Ulangi kurang kompak. Cakepnya yang kuat ya. Ke pasar Jumat beli beras. Tidak lupa membeli minyak. Jamaah yang jawab salamnya keras, saya doain rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kalau udah diancem sama dijanjiin yang enak baru dia mau. Kalau nggak dijanjiin nggak semangat. Didoain rezekinya banyak baru jawab salamnya semangat. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan syukra wa lakal fadlu fadla. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama, orang tua kita Kyai Haji Helmi Abdul Mubin LC, mata anallahu bituli hayatihim. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama, Ketua Yayasan Al Ustadz Dr. Saiful Falah, yang sama-sama kami muliakan Direktur Pendidikan Al Mukarram Al Ustadz Dr. Syamsur Rijal, yang sama-sama kami muliakan Direktur Pengasuhan Al Mukarram Al Ustadz Asep Saifullah Umar MPD, serta yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena saya dikasih waktu 30 menit, waktunya singkat. Jadi saya nggak sebutin semuanya, banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati hari yang begitu istimewa, hari yang begitu luar biasa, hari yang mana perjalanan seorang hamba melewati tiga tempat yang hanya bisa dilewati hanya makhluk-makhluk tertentu. Yang pertama adalah alam nasut, alamnya manusia yang bisa dilewatin hanya sama manusia, yaitu perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua disebut alam malakut. Alam malakut, apa itu alam malakut? Alamnya yang bisa melewati hanya malaikat, manusia nggak bisa. Tapi Rasulullah SAW bisa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah alam lahut, alam ketuhanan yang tidak bisa dilewati oleh malaikat. Makanya di dalam kitab Dardir dijelaskan tentang Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW ingin memasuki alam lahut, malaikat Jibril angkat tangan. Muhammad,
lanjutkan perjalanan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kalau saya masuk ke alam itu maka saya akan hancur. Jadi Allah akan menunjukkan tujuan daripada Isra wal Mi'raj adalah Allah menunjukkan kekuasaannya, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan linuriyahu min ayatihi. Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada siapa? Kepada kita sebagai makhluk. Percaya atau tidak kita dengan kebesaran Allah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ini, bahkan di dalam kitab-kitab dikatakan melewati 3 alam yang begitu luar biasa. Ketika Nabi pergi kemudian kembali lagi, tempat duduknya masih hangat. Tahu tempat duduk masih hangat? Nah, kalau kita duduk lama-lama gitu di sejadah, terus kita bangun masih hangat itu, berarti duduknya, berdirinya udah, berarti Nabi itu ketika masih hangat nggak begitu singkat waktunya. Perjalanan Rasulullah yang begitu luar biasa, menurut akal nggak mungkin, mustahil. Makanya kita diuji keimanan kita di sini. Mungkin zaman dahulu orang belum bisa menemukan alasan, zaman sekarang bisa. Dengan cara apa? Tadi yang kata Pak Kiai bilang, ada nyamuk masuk ke mobil, ngikut sama Ustadz Saifullah, diajak ke Bogor. Begitu 1 jam udah sampai di Bogor dia. Ustadz Saiful buka pintu, tuh nyamuk sampai Bogor. Logika mengatakan bisa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak akan membicarakan tentang Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan Rasulullah, karena saya lihat dari judulnya ini bahasa Inggris, Understanding Isra Mi'raj as a Moral Foundation in the Global Era. Memahami, ini saya kurang bahasa Inggris kurang bagus ini, kalau nggak salah gini, memahami Isra Mi'raj sebagai apa? Dasar akhlak untuk menghadapi era global, gitu saja. Nah, apa hikmah daripada Isra Mi'raj ini? Hikmah daripada Isra Mi'raj, oleh Nabi terbesar dari Isra Mi'raj apa coba? Apa coba? Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Jadi kalau ingin akhlak kita baik, menghadapi era global yang baik, bagaimana caranya? Jaga sholat. Jaga sholat. Sholat kita baik, baik semua. Awwalu ma yuhasab, kata Nabi, perkara amal yang akan dihisab, yang akan dihitung pertama kali adalah kalau sholatnya baik, amalannya bakal. Kalau sholatnya jelek, amalannya bakal. Maka kita lihat sholat kita, kita kaji sholat kita, sudahkah kita sholat sesuai dengan rukunnya? Sudahkah kita sholat sesuai dengan syarat-syaratnya? Sudahkah kita sholat menjalankan sunnah-sunnahnya, atau sholatnya hanya semaunya? Ya, kira-kira sholat kita udah benar belum? Udah benar belum? Iya, kalau sholat bawaannya pengen buru-buru aja, betul? Mana buktinya? Buktinya setiap Ramadan kalau ada imamnya hafid, bacanya 1 juz. Ayo dah. Gimana makmum? Macam-macam keadaan makmum di masjid kita, Ustadz. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, aduh, Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi ketika ketika pertama kali imam mengucapkan ayat pertama pada rakaat pertama, alif lam mim. Betul. Padahal kita sedang
Kalau kita pengen baik, sholat kita harus baik. Gimana mau sholatnya baik kalau uduknya nggak bener? Ya, kalau uduknya nggak bener. Banyak saya perhatiin santri yang kalau uduk udah kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Hah? Udah pernah ngeliat capung cebok? Udah pernah ngeliat? Capung nih, ini capung kalau lagi terbang di atas sungai, dia kan suka turun tuh ke bawah. Dia cebok bentaran dong itu, 1 detik, tak, langsung pergi lagi ke atas. Iya, banyak santri kita yang kalau wudu malas banget ngusap kaki. Ini kalau wudu gini nih saya contohin. Ini wudu nih, ini kaki padahal dekat air tangan ada, cuma begini doang. Ting 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 ting, ting 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 ting. Ada yang kayak gitu? Angkat tangan. Banyak. Nah, ada yang kayak gitu putra? Banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya lihat jam dulu, setengah jam. Dikasih waktu setengah jam, nggak boleh lebih. Ntar kalau lebih kena penalti saya. Oleh karena itu dari sekarang mari kita benahi sholat kita. Sholat yang benar bagaimana? Ya kita datangkan sholat kita sesuai dengan porsinya. Kita datangkan sholat kita dengan rukun-rukunnya. Kita datangkan sholat kita dengan syarat-syaratnya. Sebelum kita sholat, pakai pakaian yang rapi, ya, pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang suci. Yang putra, kalau di rumah sholat jangan pakai kaos oblong doang. Kamu mau menghadap Tuhan. Paham? Biasanya pakai kaos oblong, mana udah bau rokok kadang, bau iler. Ya, jangan sampai kita sholat di hadapan Allah dengan pakaian semaunya. Ini hikmah daripada Isra Mi'raj, sholat kita benerin. Hari ini kita niat dari dalam hati kita, ayo kita benerin sholat kita. Ya, kita benarkan sholat kita. Kalau seandainya kita enggak mau benarkan sholat kita, untuk apa kita hadir ke acara Isra Mi'raj ini? Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim wa adau shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Maka pada saat nanti akan timbul generasi-generasi yang mana mereka lalai terhadap sholatnya, yang mana mereka menghilangkan, melupakan sholatnya, dan mereka mengikuti syahwat hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka orang-orang ini akan mendapatkan kesesatan. Jangan salah, kalau misalkan di pesantren hafalannya susah banget, yang udah berkeluarga nyari rezeki susah banget, ya, yang masih jomblo-jomblo belum ketemu jodohnya susah banget. Cek mungkin sholat kita kurang bagus, cek mungkin sholat kita kurang rapih, cek mungkin sujud kita semaunya. Bisa jadi, ya, karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melalaikan sholat, orang yang melupakan sholat, maka akan Allah berikan kesesatan, maka Allah akan berikan kesusahan. Oleh karena itu mari hari ini kita mulai, kita kaji sholat kita. Di pesantren kita punya sholat kita udah bener belum? Kalau belum bener tanya. Yang muda tanya sama kakak kelas, yang nggak tahu tanya sama yang lebih pinter. Ustadz, sholat saya udah bener belum? Ustadz, yang seperti ini bener belum? Karena banyak di antara kita yang belum tentu, meskipun kita tinggal di pesantren.
belum tentu sholat kita sudah benar. Ya, makanya terkadang jangan jadi santri kagetan juga. Di luar ada orang sujud tilawah, bingung ini sujud apaan, kok di dalam sholat ada sujud. Kenapa? Karena kita nggak mau mengkaji itu, kita nggak mau mempelajari itu. Ya, macam-macam dipermasalahkan, kadang rame, Ustadz di luar ada sholat yang takbirnya muter-muter, Allah, udah kayak main gobang gasir yang begini muter-muter, Hu Akbar, dipermasalahin. Yang menjadi pertanyaan, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Oh enggak sholatnya katanya. Yang bener sah tidak sholatnya? Sah. Dia mau muter-muter begini juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu takbir, bukan takbir, itu hanya mengangkat tangan. Rukun sholat apa? Takbiratul ihram, mengangkat tangan. Nggak mengangkat tangan nggak jadi masalah. Cuma kurang baik aja kalau muter-muter tangannya. Ada yang kayak sholat kalau takbir mau ngeluarin jurus. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sah tidak? Sah. Mau yang kayak gitu boleh. Bahkan nggak angkat tangan nggak jadi masalah. Allahu Akbar. Begini pun boleh. Kenapa? Permasalahan angkat tangan hanya sunnah. Banyak orang yang mengira takbiratul ihram ini bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalimat Allah itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari sekarang mari sama-sama kita cek sholat kita sudah benar atau belum. Itu perintah sholat. Kadang kita suka marah, ada orang menghina Islam. Marah nggak kita? Di media sosial ada orang Kristen menghina-hina Islam, kita marah. Emang siapa yang merusak Islam? Orang yang menghina Islam kah? Menjadi pertanyaan saya, Islam rusak nggak kalau dihina? Islam rusak nggak kalau dicaci? Enggak. Tapi siapa yang menghancurkan Islam? Orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholat. Mana buktinya? As-sholatu imad, faman aqomaha faqad aqomat, faman hadamaha faqad hadamat. Jelas, sangat jelas. Islam, ya, sholat itu tiang agama. Islam tiangnya adalah sholat. Kita mendirikan sholat, maka kita memperkokoh agama Islam. Kita melalaikan sholat, maka kita telah menghancurkan Islam. Jangan sok-sokan marah-marah ada orang kafir ngina agama Islam. Jangan sok-sokan kalau sholat lu masih melempem. Jangan. Wah, Ustadz agama kita dihina ini, lu sholat. Kagak Ustadz, tadi subuh kesiangan saya. Dah. Takbir, takbir. Masya Allah, jadi udah kayak garis keras saya ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya rasa cukup kayaknya ya. Sampai di sini saya pastikan saya cukupkan, karena nanti bakal ada penceramah lagi yang lainnya. Karena jatah saya dikasih cuma 30 menit. Saya mohon maaf, pesan saya cuma itu tadi saja. Kita di dalam meramaikan, dalam merayakan Isra Mi'raj, bukan hanya kita kumpul di sini, bukan hanya kita mendengarkan tausiah agama, kemudian kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke kamar kita masing-masing, tapi kita tetap melalaikan sholat. Mari sama-sama kita tingkatkan sholat
sholat fardu kita. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas sholat kita. Mari sama-sama kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, baik sholat malam, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita akan banyak mendirikan sholat tarawih. Mari kita tingkatkan diri kita untuk selalu khidmah di dalam sholat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk hadirin wal hadirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.